Sebenarnya nggak pengen ranah polisi ini sebagai orang individu yang aslinya orang Banjar, kira-kira seperti apa? Bukan ranah politik. Ya kalau secara pribadi, Nah, ini yang paling penting. secara pribadi tidak akan setuju bahwa pemindahan ibu kota itu bagaikan jadi kayak bilang Kayak petir gitu ya. petir itu. Tanpa ujuk-ujuk langsung Ujuk-ujuk muncul. enggak, Lah, nggak ya. bisa. Nah, itulah. Nah, mungkin itulah. Proses itu yang kita hargai Ya, dulu. itulah. Nah, artinya itulah yang kita sudah dapatkan hasil kita ngopi, ngobrol pinggiran bersama Om Suprowardi, wakil rakyat yang insya Allah akan selalu merakyat, akan selalu berusaha untuk dekat dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang terhormat, pertama kami mengucapkan selamat sore. Dan insya Allah hari ini kita akan mengagendakan lagi acara ngobrol pinggiran, ngopi, akhir pekan mengenai masih topik yang terdahulu. Kalau dulu kita edisi pertamanya, sesi pertamanya kita bicara dengan salah satu pakar hukum, Fikri Hadin Mujad. Kemudian hari ini kita bicara dengan salah satu pakar politik. Saya sering memanggilnya Om Supro, jadi supaya lebih enak kita panggilnya Om-Oman karena kami ini seangkatan lah hampir. Sehingga agak santai nanti kita lebih familiar karena ngopi itu harus serba santai, serba enjoy dan serba asik lah. Hari ini kita Bang Supro atau Om Supro kita membicarakan mengenai persoalan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin hijrah ke Banjarbaru. Lalu inti yang mau kita diskusikan adalah mengapa hal tersebut menjadi dipersoalkan. Nah, ini yang menarik bila kita kaitkan dengan posisinya Om Supro sebagai anggota dewan yang terhormat. Maka dengan dasar itulah kita mendengar informasi bahwa dewan ini hampir sepakat semuanya menyatakan bahwa akan bersama dengan pemerintah kota melaksanakan judicial review terhadap piranti undang-undang tersebut, terkhusus mengenai pasal yang menyangkut pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Mungkin sebagai yang pertama Bang Supro, kami mengucapkan terima kasih Om Supro atau Bang Supro lah, mungkin bolak-balik nih, tapi untuk lebih ini tidak menjadi masalah. Terima kasih atas kehadirannya di Jejak Rekam TV atau Jerek TV. Ini merupakan bagian dari pengembangan daripada unitnya media Jejak Rekam Online yang kebetulan digawangi oleh salah satunya di sini ada redaksinya, ada apa mungkin direkturnya Pak Abdi dan dengan kru-krunya. Nah, kira-kira seperti apa nih pandangan Om Supro mengenai persoalan pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang katanya tidak diketahui sama sekali oleh Dewan Kota, bahkan oleh Dewan Provinsi. Ini yang pertama seperti itu, kata mungkin bisa diuraikan secara ringkas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita hari ini ngobrolnya di pas menjalankan Ya, bulan suci kopinya Ramadan. kita tunda nanti Kopi setelah tunda, tarawih. jadi kita marhaban ya Ramadan. Iya. Ini bulan penuh berkah dan saya selaku sahabat dari Om Subahan ini yang selalu bersahabat dengan ide dan gagasan. Nah, inilah membuat perjalanan hidup kami tetap enjoy dan tetap bertanggung jawab lah. Makanya ngobrolnya santai aja kita. Santai lah. Bicara tentang perpindahan ibu kota, alhamdulillah rakyat Kota Banjarmasin menunjuk saya menjadi wakil mereka di DPRD Kota Banjarmasin. Tentu bagian penting untuk menyuarakan itu. Oleh sebab itu, pada tanggal 24 Maret kemarin 8 fraksi di DPRD Kota Banjarmasin bersepakat untuk mengajukan judicial review sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pemerintahan yang tidak diajak dalam proses lahirnya undang-undang itu. Walau undang-undang itu sudah ditandatangani, apakah itu suatu penghormatan? Kenapa jadi ditandatangani? Oleh sebab itu, kesepakatan tanggal 24 Maret ini menyatakan bahwa rakyat Kota Banjarmasin punya wakil yang punya sikap. Ini cermin yang sangat demokratis yang saya pikir adalah hal yang luar biasa bagi sebuah
Kalau istilahnya adanya undang itu membuat orang-orang yang berhuni di Kota Banjarmasin bagaikan petir di malam hari, bukan di siang hari, mantap ini di ya. malam hari. Jadi kayak blom gitu, Blom. blom gitu lah. Nah. Yang asalnya mungkin merasa bahwa nanti tinggal di sebuah ibu kota provinsi, Betul. nanti istilahnya akan pindah ibu kotanya ke lain. Jadi kita itu nanti istilahnya kalau orang Banjarmasin yang kerja di mana di Banjarbaru, artinya menghuni di Banjarmasin, aslinya Banjarmasin, berlebaran ke Banjarmasin artinya mudik. Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika bicara tentang petir di semalam hari tadi, saya juga merasa ini sesuatu yang orang kita Banjar ini sudah benar nggak nih Kota Banjarmasin sebuah kota yang berjulukan ibu kota? Karena dari apakah itu sebuah persyarat dulunya bahwa ibu kota itu kan harus punya pelabuhan. Ya, salah satunya. Salah satu- Ciri-ciri kota. Ciri lah. kota, ciri-ciri pada pelabuhan. Dan Jakarta pelabuhan, Semarang pelabuhan, Surabaya pelabuhan, semuanya pelabuhan, Nah, termasuk Makassar. Banjarmasin. Nah, Ya, ternyata itu yang membuat itu syarat itu. Nah, ketika ini ada petir ini, saya melihat kota kami, kota kita ini, kota kelahiran saya harus segera ini pembenahan total. Apakah kota ini sudah dikatakan layak huni? Nah, dengan adanya kemarin ada DKD yang kemarin katanya adalah perpindahan perkantoran, iya. bagi kami kan itu Awalnya sebuah dulu perpindahan perkantoran zaman Pak Rudi Arifin itu. Itu kan sebuah jawaban Ya, bahwa artinya kesepakatan politik lah terjadi di situ. kesempatan politik itu bahwa Kota Banjarmasin tidak layak lagi untuk dijadikan hunian. Ya, artinya untuk pengembangan perkantoran segala macam tidak memungkinkan lagi di Banjarmasin. Betul. Nah, tentu kalau kita bicara kembali kepada sebuah undang-undang yang kami nih sebagai penyelenggara pemerintahan yang syaratnya sudah dikupas oleh narasumber kemarin. Jadi tidak tahu nih intinya. Tidak tahu ya. Jadi kota ini memang secara historika penuh dengan sejarah. Ya. Dan tokoh-tokoh yang mendirikan Kota Banjarmasin bermakam. Ya, ini kan Di yang Kuningan menarik itu, kalau ya. sejarah kan seperti ini. Kota Banjarmasin ini salah satunya juga pernah kalau tidak salah ya menjadi ibu kota Kalimantan bahkan kan. Betul. Ya, jadi ini memang yang jadi persoalan ini kan persoalan sejarah memang tidak bisa dinafikan, artinya persoalan penting dalam membuat sebuah kebijakan termasuk membuat sebuah regulasi. Akan tetapi mungkin yang jadi fokus kita saat ini adalah apa sebenarnya yang di samping historis tadi, apa yang memperkuat pihak dewan bersama dengan pihak pemerintah kota untuk kompak untuk melakukan gugatan judicial review di samping persoalan sejarah tadi. Karena kan yang mendasari dalam gugatan judicial review itu ada juga terkait dengan cantolannya terhadap undang-undang yang undang-undang misalnya 45, kemudian Pancasila dan segala macam bertentangan dengan itu bisa dilakukan. Termasuk mungkin saat ini kan berarti fokusnya yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi adalah fokusnya persoalan prosedural ketika melahirkan sebuah undang-undang yang diduga banyak muncul permasalahan. Misalnya tadi kan bahwa ternyata Dewan Kota dan Dewan Provinsi tidak mengetahui adanya pasal mengenai dipindahkannya ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Ini kalau dari pandangan sisi politik seperti apa nih? Karena ini kan legislasi ini kan tidak pernah bagian dari tugas dewan dan imponya yang lebih banyak menggarap mengenai persoalan undang-undang ini adalah DPR RI seperti itu ya. Nah, artinya perwakilan kita di DPR RI yang misalnya ada orang-orang Kalimantan Selatan yang duduk di sana, apakah mereka tidak ada komunikasi dengan misalnya tokoh-tokoh politik yang ada di Banjarmasin, yang ada di Banjarbaru, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat? Karena hasil diskusi kita terdahulu di kira-kira bulan apa kita lupa pada saat itu di RRI dinyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin banyak yang tidak tahu, bahkan hampir semua tidak tahu mengenai adanya pasal pemindahan itu. Seperti apa tuh? Kalau saya kan dari awal, ternyata kawan-kawan yang sejawat saya secara politis ini mampu meyakinkan rakyat Kota Banjarmasin kami berada pada posisi yang harus
dilibatkan. Oleh sebab itu sikapnya adalah judicial review itu. Nah, kalau kemarin tuh ada perbedaan misalnya tidak dalam 8 fraksi itu tiba-tiba, itu juga membahayakan bagi kita secara politis, bahwa kita ini kan wakil rakyat yang harus segala sesuatu yang mengangkut harkat hidup orang banyak itu kan kita yang harus mewakili. Apalagi ini marwah Banjarmasin, marwah Kalsel ini. Kenapa tadi saya bicara ilustrasi pertama tentang sebuah ibu kota itu adanya syarat pelabuhan. Nah, saya juga membuat energi positif, ini sesuatu yang ya mudah-mudahan judicial review itu berpihak pada kita bahwa ayo pemerintah kota yang ada segera kita melakukan menyusun yang namanya renstra pembangunan yang strategis yang bisa membuat Banjarmasin ini menjadi sebuah kota yang memang layak dikatakan sebuah kata jasa dan perdagangan itu sendiri. Jadi memperkuat posisinya sebagai ibu kota provinsi. Artinya Banjarmasin ini memang layak menjadi ibu kota provinsi ditinjau dari berbagai segi seperti itu. Iya Kak, ya makanya ketika kita secara teknis tadi kita digiring untuk mengatakan layak atau tidaknya sebuah ibu kota tadi, kita tadi sudah saya sentil bahwa ini adalah sebuah historikal yang tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Maka oleh sebab itu momentum ini adalah sebagai menyatukan semangat solidaritas orang Banjar yang hari ini tadi Om Subahan mengatakan komunikasi kita ini sudah di zaman digital seperti ini tidak ada persoalan yang sulit. Harusnya di daerah yang di daerah tokoh-tokoh politis yang tua tuh ini enjoy sebenarnya. Ada sesuatu yang harus dibicarakan, apalagi menyangkut maju dan mundurnya sebuah. Tapi memang ini menarik Om Supro. Ini kan politis nih lebih banyak. Yang saya lihat yang kami amati ini kan bahwa politis lebih kuat mempengaruhi di dalam munculnya aturan undang-undang ini kan. Nah, kenapa jadikan politis? Karena hampir semua pejabat daerah, misalnya seperti wali kota Banjarbaru, wali kota Banjarmasin, kemudian yang kita tahu di daerah yang lain juga yang ada di Kalimantan Selatan ini rata-rata tidak mengetahui persoalan pemindahan ini. Artinya pasal yang dipindah ini dulunya tidak pernah terbicarakan dan tidak pernah didengar adanya memang mau memindah di dalam klausul dari sekian pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut yang dibicarakan sejak awal secara transparan mengenai ada Pak bunyi yang memindahkan ibu kota Banjarmasin ke Banjarbaru. Nah, sisi lain kita mendengar dari dunia maya ya di media online segala macam yang menyatakan ini sebenarnya juga wakil rakyat yang ada di DPR RI yang menyatakan bahwa ini warga Banjarmasin ini, warga Kalsel ini sudah tahu semua dan sudah menyetujui mengenai persoalan ini. Bagaimana pandangannya sebagai Dewan Kota Banjarmasin seperti itu? Ya makanya saya bilang di era yang sangat terbuka dan kita tidak bisa lagi apa yang disembunyikan, tentu satu hal yang menjadi momentum kita. Kenapa kita mengalami hal surut seperti itu komunikasi dan bahkan ketika pendahulu kami, politikus kami ya. Bahwa kenapa ngotot bahwa perkantoran itu pindah di sebuah Banjarbaru, ya tentu hari ini harusnya komunikasi itu harus dilancarkan. Sudah selesaikah pemindahan perkantoran itu? Ya, artinya fokus ke sana saja dulu. Iya, dari dekade ini sudah selesai supaya tahu bahwa orang sekarang berpikir bahwa Banjarbaru itu pusat perkantoran. Dengan segala fasilitasnya. Nah, sampai sejauh ini kan harusnya kan dilaporkan kepada publik bahwa sudah selesaikah perkantoran itu secara representatif, ada tempat hunian orang karyawan di sana, terus transportasi jarak antara kantor ke kantor itu sudah memang benar. Dan itu sangat ideal perkantoran di Banjarbaru itu, ya kan? Nah, ini tidak pernah dikomunikasikan secara publik bahwa sudah selesaikah. Nah, ujuk-ujuk ada sesuatu yang persoalan besar yang katanya harus segera dipindah semua. Nah, ini yang menjadi dan katanya itu ternyata tidak diketahui oleh baik itu yang mau dipindah ataupun tempat yang akan dipindahkan. Nah, makanya kalau saya sih mengambil energi positifnya dengan adanya
isu dan ini akan kita uji di judicial review. Tentu saya berharap di judicial review itu pastilah para hakim-hakim yang sudah terpilih dan sudah terseleksi itu akan melihat bahwa ini adalah sebuah persoalan yang tidak akan mungkin bisa menguatkan bahwa itu pindah, karena syarat formalnya tidak dipenuhi oleh sebuah undang-undang itu. Nah itu satu. Jadi proseduralnya ada proses yang tertinggalkan Iya dalam pastilah kalau itu semuanya dilewatkan. Nah saya hanya berbicara tentang konteksnya, tentang progres pembangunan perkantoran itu sendiri sampai sejauh mana. Masih banyak lagi kantor-kantor. Artinya mestinya dalam hal ini mestinya kita semua ini Fokus baik itu politikus yang ada di PRRI termasuk yang ada di daerah, artinya fokus sekarang bagaimana supaya fasilitas perkantoran yang di Banjarbaru itu termasuk semua piranti infrastrukturnya itu bisa didorong untuk cepat memenuhi semua persyaratan. Dan bahkan kan ini sebuah role model dari kota-kota yang ada di Kalimantan yang hari ini juga kalau kita bicara hari ini ibu kota pindah di Kaltim, saya menangkapnya sih energi positif. Ayo Kalimantan Selatan segera berbenah untuk karena gerbang ya. Kalau Banjarmasin Trisakti sejak saya lahir dan sampai saya jadi wakil rakyat, sepertinya Trisakti itu seperti jalan dan empat, coba lihat. Ya, itu sudah pelabuhan Tanjung agak kurang nyaman, Tanjung Perak Surabaya. Hebatnya bukan main kawasan Tanjung Priok, kawasan Semarang. Nah, artinya kenapa ini selalu ditinggalkan dan ini sebuah PR yang sebenarnya maju bersama kah, mundur bersama kah? Karena setiap kali ada pergantian suksesi. Ini artinya menurut Om Sukro bahwa kita mesti fokus ketimbang memindah ibu kota Banjarmasin dipindah ke Banjarbaru, kita lebih bagus sentral ke persoalan infrastruktur perkantoran yang ada di. Iya. Karena coba bayangkan, bisa dibenahi. Kalau perkantoran sudah terbangun dengan segala fasilitasnya, bagaimana transportasi orang dari kabupaten ke perkantoran itu nyaman, ya lah. Makanya ada mimpi bahwa Banjarmasin, Kalimantan Selatan punya transportasi selain transportasi umum, kereta api itu hal-hal yang bisa mengelola. Karena kalau kita sebuah Om Subhan ini dilibatkan sebagai perancang kota yang ideal tanpa melihat kepentingan tentu Banjarmasin atau Kalimantan Selatan samalah dengan kota-kota yang hari ini coba lihat, saya iri gitu tetangga kita seberangnya Kota Baru itu yang namanya Makassar itu luar biasa majunya, ya kan? Nah tapi yang menarik nih Dek, kita sebelum mengakhiri karena ini waktunya memang terbatas kita Om Sukro. Ini kan kita bicara dalam membangun sebuah daerah itu syarat kunci itu adalah kekompakan. Betul. Sama tujuan, sama sasaran. Nah saya sebagai warga mungkin mewakili warga-warga masyarakat yang lain termasuk pemirsa yang menikmati Jirik TV ini. Kami melihat nih ada ketidaksinkronan antara misalnya beberapa pihak yang menjadi anggota DPR RI, utusan dari Kalimantan Selatan dengan pihak-pihak yang ada di pemerintah kota dan pemerintah provinsi, terutama di pihak dewannya. Padahal mestinya ini kan satu kata nih dalam hal memperjuangkan kepentingan Kalimantan Selatan yang lebih besar, yang lebih misalnya memberikan nilai tambah bagi kepentingan warga Kalimantan Selatan dibandingkan hanya kita ngotot-ngototan persoalan memindah ibu kota provinsi ke Banjarbaru. Tadi saya bisa menangkap esensi yang disampaikan Om Sukro, udahlah kita lebih bagus bagaimana kita berjuang supaya meningkatkan infrastruktur, kualitas dan kuantitas infrastruktur perkantoran yang ada di Banjarbaru saat ini. Nah lalu yang jadi pertanyaan saya ini, kok kenapa bisa? Padahal ini kan mungkin saja dari partai yang sama nih kan, misalnya partainya nih si A, ternyata Om Sukro partai si A juga, tapi kenapa beda antara DPR RI-nya dengan DPR daerahnya? Mestinya kan ini satu kesatuan nih. Ini seperti apa nih pandangannya? Makanya kan dulu pernah ada petinggi kita menggagas tentang rembuk atau rembuk kasa atau rembuk nasional. Kalau kita semalam tuh
Arugana. Arugana zaman Pak Sahril, Zaman Pak di Sahril, awal kita Pak itu Sahril. menjadi Itu luar sesuatu biasa yang itu. luar biasa. Iya. Semua Warga Kak Banjar warga ngumpul ngumpul di sini. Ah, ah. Nah, selain bernostalgia, Ya. berionian, Ya, mengeluarkan ide dan mengeluarkan ide. gagasan. Karena dia dari perantauan Ya. mana membuat gagasan. Nah, saya juga Kita waktu itu masih muda lah. masih muda. Dan kita. saya juga jujur saya katakan ini bukan berarti saya mengedepankan saya semua punya ide dan gagasan melebihi teman-teman di kota di PRD. Saya kalau ketika kunjungan ke Jakarta kemana-mana saya sempatkan untuk mendatangi para di PRRI untuk bicara. Ada apa sih orang-orang yang dibawa ketika kemarin saya menemui salah satu anggota DPR RI bahwa Kalimantan Selatan ini jangan ditumpuki dengan angkutan-angkutan yang membuat macet, tapi harusnya berpikir bagaimana jalan itu bisa lebar, jalan itu bisa ada apa? Ya transportasi publik itulah. Itu yang dikedepankan. Kereta api, monorail, bagaimana kereta listrik. ya. Nah, itu mungkin menjadi fokus utama ke depan Iya, itu. kayak Banjarbaru katanya cepat ke daerah Kota Baru Batu Licin. Nah, itu difokuskan sehingga apa yang dikatakan komunikasi Pak Subhan ini memang kita harus adalah menggagas ya. Saya apresiasi lah dengan tim Jirek TV bahwa ini komunikasi ini penting hari ini. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa kita itu selalu benar, tapi belum tentu pandangan orang itu benar. Nah, dan payahnya budaya kita di Banjar ini, kalau orang-orang kayak kita ini padahal kelajuan ya. Itu yang salahnya. Nah, makanya oleh sebab itu saya sudah lagi bercakut pepadaan istilah itulah. Makanya oleh sebab itu saya sudah sering di dewan itu dengan wali kota, Anda tidak akan bisa melaksanakan visi misi ataupun LKPD Anda sendiri kalau Anda sendiri merasa bahwa dewan itu hanya sekedar papan stempel. Kita harus benar-benar membangun mitra. Ya, sepakat kita mitra itu. Nah, ini ujiannya ya. bahwa dengan judicial review dan dewan bersepakat tanggal 24 itu sudah untuk mengajukan itu tandanya mitra kita solid. Ya. Nah, jangan ada noda lagi di situ. Ini kan aspek legalitas, aspek hukum kan ditempuh nih melalui judicial review tadi. Adakah misalnya nih kami ini sebenarnya ingin menggugah nih senior-senior atau rekan-rekan atau adik-adik atau siapapun itu yang menjadi anggota dewan utusan Kalimantan Selatan yang ada di DPR RI dan kemudian yang ada di Kota Banjarmasin dan ada di provinsi, apakah tidak ada niat misalnya untuk merundingkan ini agar kita fokus seperti yang disarankan oleh Om Sukro tadi. Ketimbang kita mempersoalkan perpindahan ini tadi, kenapa kita tidak fokus untuk membangun infrastruktur perkantoran yang ada di Banjarbaru dan membangun infrastruktur tadi seperti pelabuhan atau apapun untuk memperkuat persoalan eksistensi ibu kota provinsi tetap ada di Banjarmasin. Karena kan sejarah tidak bisa kita nafikan, merupakan bagian yang sangat penting dalam peradaban perjalanan sebuah kota. Nah, mungkin yang terakhir Bang Sukro, apakah ada niat nih Bang Sukro ini kan, Om Sukro ini kan sering nih orang yang paling suka untuk silaturahim dan suka untuk berkomunikasi walaupun dengan gayanya yang unik, yang menurut saya sangat menarik. Nah, apakah tidak Om Sukro menjadi inisiator untuk menghubungi kawan-kawan yang di DPR RI yang kelihatannya ngotot tanda kutip mempertahankan alibinya bahwa proses keluarnya pasal pemindahan itu adalah sudah melalui mekanisme yang semestinya. Nah, padahal kenapa kita tidak selesaikan ini dengan politik juga demi kepentingan Kalsel yang lebih besar? Ini gimana tanggapan terakhirnya nih kira-kira? Ya, saya sudah terus berusaha berkomunikasi dengan teman-teman yang teman-teman dari pusat, berbeda partai. Ya, tentu saya bilang kita harus ada tanggung jawab karena hidup kita ini kan harus ada sebuah legenda yang harus kita ukir kepada generasi berikutnya. Jangan sampai yang kita bangun adalah kekisruhan dan kegaduhan, tapi kita jauh dari harapan generasi muda kita bisa tampil ke pentas-pentas nasional maupun pembangunan kita yang notabene sebenarnya Kalsel ini lebih maju daripada daerah-daerah lain karena kita ini penghasil sumber daya alam yang luar biasa. Mestinya. Dan ini yang ini catatan pentingnya di situ sebenarnya. Ya, makanya saya sudah kata Om Subhan tadi, saya mengikhlaskan diri untuk kalau toh memang nantinya saya punya energi untuk bisa
membuat suatu yang ya mininya Aruh Ganal lah. Ya. Nah itu menarik itu. Karena Itulah. di Kalsel ini masih ada mantan menteri Ya, sini kan. mantan gubernur banyak. Mantan gubernur masih ada. Dan mantan pejabat-pejabat yang dulu visioner dalam pengembangan ada Profesor Esmet dan orang-orang yang dulu ketika ide dan gagasan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi daerah, walaupun jalannya berliku-liku, ada diskusi, ada perdebatan, mereka tetap terbuka menerima kritik dan saran pada orang-orang yang memang mungkin punya pandangan beda ya, tapi mereka tetap enjoy dan itu mereka laksanakan. Ini saya kemarin sudah keliling kepada tokoh-tokoh ini. Artinya ini ada niat dari Om Sukro untuk akan merintis untuk memfasilitasi mungkin seperti aruh tanda kutip terhadap tokoh-tokoh dan orang-orang yang ada di Banjarmasin dalam hal menyikapi persoalan Kalsel ke depan. Ketimbang kita misalnya mengurusi urusan memindah ini seperti itu. Mungkin Om Sukro karena mengingat waktu, maka mungkin kita akan mensudahi ngobrol pinggiran kita akhir pekan pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya ini hanya pertanyaan yang dijawab ringkas. Ada pertanyaan terakhir nih, penutupnya adalah kira-kira Om Sukro ini setuju atau tidak dipindah? Saya dari awal karena ini kan masuk pada ranah politis, tadi sudah dari awal bahwa sebenarnya nggak pengen ranah polisi ini sebagai orang individu yang aslinya orang Banjar, kira-kira seperti apa? Bukan ranah politik. Ya kalau secara pribadi. Nah ini yang paling penting. Secara pribadi tidak akan setuju bahwa pemindahan ibu kota itu bagaikan jadi kayak bilang kayak petir gitu ya. Petir itu. Tanpa ujuk-ujuk langsung muncul lah. Bisa. Nah itulah. Nah mungkin itulah. Proses itu yang kita hargai. Ya itulah. Nah, artinya itulah yang kita sudah dapatkan hasil kita ngobrol pinggiran bersama Om Sukrowardi, wakil rakyat yang insya Allah akan selalu merakyat, akan selalu berusaha untuk dekat dengan rakyat. Makanya simbol saya. Itu ada simbolnya, silakan disorot Sukrowardi, wakil rakyat. Itu singkatan dari wakil rakyat. Itulah. Jadi para pemirsa Jirek TV, Jejak Rekam TV yang terhormat, demikian yang bisa kita sampaikan untuk dialog ngobrol pinggiran akhir pekan di minggu pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan misalnya kita bisa menghasilkan nanti dengan adanya acara ini menambah wawasan, menambah ide-ide kreatif kita dalam menyikapi persoalan Kalimantan Selatan ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Om Sukro. Mudah-mudahan lain kali bisa setelah bulan puasa kita ngobrol pinggiran lagi, terutama tadi mengenai isu bagaimana kita mengadakan aruh untuk orang Kalimantan Selatan supaya bisa lebih berpikir maju ke depan dan lebih mengedepankan bagaimana kepentingan Kalsel sehingga bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakatnya. Demikian kami sampaikan para pemirsa Jirek TV yang terhormat. Mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.